Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik ya. Oke, sebelum kita mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Ya, dipersilakan untuk memimpin doanya ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Asraf Zairul Ubaid. Desi Gusmaneri. Ya. Nur Ainun hadir ya. Halimah hadir ya. Oke, alhamdulillah. Tidak ada yang libur ya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu hanya memberi saran untuk yang akan datang, tingkatkan ya, jangan lagi banyak libur. Karena kita sebentar lagi akan mengikuti yang namanya ujian semester. Jadi jangan banyak-banyak libur, karena kalau kita sering libur kita banyak ketinggalan pelajaran. Jadi Ibu harapkan untuk selalu hadir ya. Oke, kita kembali ke materi. Ada yang tahu apa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Nah, belum ada yang tahu ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu macam-macam bentuk daun pada tumbuhan. Nah, adapun tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan tentang apa pengertian daun, apa fungsi daun pada tumbuhan, dan macam-macam bentuk daun pada tumbuhan. Yang kedua, kita dapat menentukan fungsi daun pada tumbuhan dan macam-macam bentuk daun pada tumbuhan. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa pengertian daun? Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, daun Ibu jelaskan ya. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna apa? Kalau daun berwarna hijau, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, serta daun juga merupakan salah satu organ terpenting tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya. Hal tersebut karena tumbuhan merupakan organisme autotrof obligat yang harus memasok kebutuhan energi sendiri menjadi konversi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, kenapa daun itu berwarna hijau? Kenapa nggak berwarna merah, kuning, ataupun biru? Ada yang bisa jawab? Boleh acungkan tangannya kalau ada yang bisa jawab. Ya, Desi, apa? Iya benar, karena daun memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, benar ya. Kita masuk ke fungsi daun pada tumbuhan. Nah, fungsi daun pada tumbuhan diantaranya yaitu, ada yang tahu fungsi daun pada tumbuhan yang pertama? Boleh angkat tangannya? Iya, Asraf? Apa? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Iya benar ya. Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Nah, daun berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis, yaitu suatu proses pengolahan atau produksi makanan dari karbon dioksida atau CO2 melalui stomata dan air menjadi zat tepung dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, pada tumbuhan dikotil, fotosintesis ini terjadi di jaringan parenkim pelicidae. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis ini terjadi
pada jaringan spons. Nah, jadi itulah fungsi daun fungsi daun pada tumbuhan yang pertama, yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, fungsi daun pada tumbuhan yang kedua, siapa yang tahu? Belum ada ya, yaitu sebagai alat respirasi. Nah, di dalam daun terdapat stomata yang berfungsi untuk bernapas atau sebagai sebuah alat pernapasan ya. Nah, ini fungsi daun yang kedua. Apa tadi? Sebagai alat respirasi. Nah, kita masuk yang ketiga, fungsi daun pada tumbuhan. Ada yang tahu? Belum ada ya. Nah, yang ketiga itu fungsi daun pada tumbuhan, yaitu adalah sebagai alat reproduksi vegetatif ya. Nah, daun sebagai alat reproduksi vegetatif ini contohnya terjadi pada tanaman cocor bebek. Nah, seperti ini gambarnya. Yang membentuk tunas daunnya. Nah, daun itulah yang berfungsi untuk memperbanyak tanaman ya. Kita masuk yang keempat, fungsi daun pada tumbuhan, yaitu ada untuk mengatur proses transpirasi ya. Nah, untuk proses penguapan air ini pada daun yang melalui mulut daun atau stomata ya, dan kutikula yang ada di permukaan daun dan lebih banyak di bagian bawah daun ya. Namun yang dapat mempengaruhi penguapan adalah kutikula yang terdapat di permukaan daun. Nah, fungsi daun pada tumbuhan yang kelima yaitu apa? Ada yang tahu ya? Nah, ini sebagai tempat terjadinya proses gutasi. Nah, sebagai proses gutasi ini maksudnya daun menjadi tempat keluarnya cairan atau air yang berupa tetesan-tetesan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada ya, kalau tidak ada Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam bentuk daun pada tumbuhan ya. Nah, berdasarkan bentuk tulangnya, maka daun dapat dibedakan menjadi 4 macam ya. Yang pertama, ada yang tahu? Ya? Nur Ainun? Coba jawab. Iya, benar. Daun menjari. Nah, tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari mempunyai bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari tangan pada manusia. Nah, daun dengan struktur tulang daun menjari ini bisa kamu temukan pada daun apa? Contohnya, pada daun apa? Pada daun singkong. Ya, ini dia contohnya daun singkong ya, ini seperti jari-jari tangan pada kita ya. Ini banyak helaiannya. Ya. Macam-macam bentuk daun pada tumbuhan yang kedua. Ada yang tahu? Daun apa? Daun menyirip ya. Daun menyirip merupakan daun yang memiliki struktur tulang daun jenis menyirip seperti pada sirip ikan. Nah, daun menyirip ini tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung helai daunnya. Nah, kamu bisa menemukan daun menyirip ini contohnya di daun belimbing manis, daun pohon durian, daun jambu mete, daun jambu biji. Ibu punya daun jambu biji nih. Contoh dari daun menyirip tadi. Ini dia. Seperti sirip ikan ya. Ini daun jambu biji ya. Apalagi selain jambu biji? Daun mangga. Ini tulang daun mangga nih, seperti garis-garisnya seperti sirip-sirip ikan ya. Ini dia daunnya ya, bisa dilihat guys, bisa lihat ya. Apalagi selain tulang daun mangga, tulang daun jambu biji, apalagi tulang daun apa? Rambutan. Ya, ini contoh daunnya. Tulang daun
rambutan. Nah, ini ya contohnya. Nih. Yang ketiga yaitu daun sejajar. Nah, daun sejajar ini merupakan daun dengan bentuk tulangnya bergaris-garis yang sejajar. Nah, pada setiap ujung tulang daun pada daun sejajar akan menyatu. Sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil ya, dan semuanya terlihat mempunyai arah sejajar dengan tulang utama. Kamu bisa menemukan bentuk daun sejajar ini pada tumbuhan apa? Daun apa? Pada daun kelapa. Ini contohnya daun kelapa ya, dari daun sejajar. Ini contohnya, lihat kan? Dia itu sampai ujungnya itu terlihat menyatu. Ini contoh daun kelapa. Nah, selain daun kelapa ada daun apa lagi? Contoh daun sejajar. Daun tebu ya, rumput yang berwarna hijau yang agak mirip seperti daun kelapa tadi. Nah, apalagi daun padi, daun apalagi? Daun jagung ya. Nah, yang keempat yaitu daun melengkung ya. Daun melengkung merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Nah, kalian dapat menemukan tulang daun jenis melengkung ini pada daun apa saja? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Iya, Asraf? Apa? Daun sirih ya. Ini contoh daun sirihnya. Ini, lihat, ini terlihat melengkung dan sampai ke ujungnya itu dia terlihat menyatu ya, baik itu kirinya ataupun kanannya ya. Ini contoh daun apa tadi? Daun sirih ya. Contoh daun sirihnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada ya? Oke. Mengingat waktu sudah menunjukkan hampir habis. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Nur Ainun? Asraf? Bisa menyimpulkan apa materi yang Ibu sampaikan tadi? Desi? Tidak ada ya? Nanti Ibu tanyakan nanti ya. Oke, Ibu simpulkan. Nah, materi kita pada hari ini tadi apa? Asraf? Iya, benar. Macam-macam bentuk daun pada tumbuhan ya. Nah, pengertian daun ya. Pengertian daun ada yang tahu tadi apa? Ya, salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, serta daun juga merupakan salah satu organ terpenting tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya. Hal tersebut karena tumbuhan merupakan organisme autotrof obligat yang harus memasok kebutuhan energi diri sendiri melalui konversi cahaya matahari menjadi energi kimia ya. Selanjutnya apa tadi lagi materi yang Ibu sampaikan? Yaitu fungsi daun pada tumbuhan. Nah, fungsi daun pada tumbuhan ini diantaranya apa saja tadi? Ada 5 ya. Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangannya. Apa tadi? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif ya. Yang keempat, ada apa fungsi daun pada tumbuhan? Yang keempat tadi kan ada 5. Ayo siapa? Desi?
Iya, silakan. Yang keempat, fungsi daun pada tumbuhan. Iya, untuk mengatur proses transpirasi. Yang kelima, ada yang tahu tadi fungsi daun pada tumbuhan apa? Ya, Nur Ainun. Apa fungsi daun pada tumbuhan yang keempat? Yang kelima? Ayo apa? Sebagai tempat terjadinya proses gutasi. Ini Nur Ainun tidak memperhatikan Ibu menjelaskan tadi. Kali dengar ya Ibu menjelaskan. Oke. Apa lagi yang Ibu jelaskan tadi? Yaitu macam-macam bentuk daun pada tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk tulangnya, maka daun dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada yang tahu? Daun menjari. Contohnya seperti apa? Contohnya daun apa? Daun singkong. Daun apa lagi? Daun pepaya ya, daun kapas ya. Yang kedua itu ada daun menyirip. Nah, contoh daun menyirip ada daun apa? Kalian bisa, kamu dapat menemukan struktur tulang daun menyirip ini pada daun apa? Daun apa? Pada daun mangga ya. Pada daun apa lagi? Pada daun apa? Rambutan. Apa lagi? Daun jambu biji. Yang ketiga, macam-macam bentuk daun pada tumbuhan berdasarkan tulangnya. Yang ketiga ada apa? Daun sejajar. Nah, contohnya pada daun apa? Terdapat pada daun apa? Contoh daun sejajar. Daun apa pada tumbuhan? Daun jagung ya. Daun apa lagi? Daun tebu ya. Daun apa lagi? Daun padi. Apa lagi? Daun kelapa. Yang keempat ada daun melengkung. Ya, daun melengkung. Contohnya terdapat pada daun apa? Daun melengkung. Pada daun apa? Ayo, siapa? Nur Ainun. Daun apa? Daun melengkung. Contoh daunnya terdapat pada daun apa? Daun apa tadi? Ayo. Daun waru ya, daun genjer, daun apa lagi? Daun sirih. Nah, oke, selanjutnya Ibu beri tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian gambarkan bentuk daun, terserah ya, apakah bentuk daun menjari, menyirip, sejajar, atau bentuk daun melengkung. Pilih salah satu bentuk daunnya, yang penting gambar daunnya. Nanti kalian tulis pula dengan gambar batang ya. Yang penting gambar daun ya, ingat ya. Pilih salah satu bentuk daun tadi ya. Nah, serta kalian tuliskan bagian-bagian yang terdapat pada daun. Silahkan dikumpulkan minggu depan. Ibu tidak menerima lagi alasannya tinggal Bu atau tidak bikin Bu. Ya. Dan ya, jangan bikin PR itu di sekolah. Apa itu PR? Ada yang bisa jawab? Pekerjaan di rumah. Makanya jangan dikerjakan di sekolah. Kerjakan di rumah karena PR itu pekerjaan di rumah. Ya. Ada yang ditanyakan lagi tentang tugasnya? Ya. Tidak ada ya? Oke. Ingat ya, kumpulnya minggu depan. Ya, jangan tulis PR di sekolah. PR itu tulis di rumah. Oke. Nah, baiklah, hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Baik, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.